Assalamualaikum warga Suku Maju. Lama nggak ketemu ya. Ketemu lagi nih. Sekarang kita sama tim Maju Aquatics. Kali ini kita mau ngebahas yang sempat ditanyain sama komentar dari Maestro Lele 22 yang kemarin tentang apa sih kelebihan dan kekurangan kolam biovlog ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita standarnya apa dulu? Kalau kita pembanding, jadi kalau misalkan lebih baik atau lebih buruk itu harus ada pembandingnya. Jadi metode biovlog sendiri adalah suatu metode budidaya dalam suatu kolam buatan yang di situ dikembangkan juga jasad ternik yang bisa membantu dalam memetabolisir kotoran ikan ya, baik yang cair maupun yang padat. Jadi intinya mah ada kayak semacam mikroorganismenya. Biasanya yang dipakai itu bakteri pengurai. Nah, untuk bisa seperti itu, jadi dalam satu kolam selain ada ikan, ada bakteri pengurai supaya mendukung daya dukung kehidupannya, dikasih juga aerasi di situ. Jadi dibanding sama kolam yang biasa itu kan cuma ada genangan air. Kalau kolam yang biasa ya, kolam konvensional, genangan air entah itu di kolam buatan atau kolam alami atau kolam tanah gitu. Nah, ini kolamnya kolam buatan. Bisa kolamnya kolam beton, kolam terpal seperti ini ya. Kebetulan kita kolam terpal pakainya. Nah, kemudian dikasih aerasi, dikasih juga nutrisi untuk bakterinya, sama dikasih bakterinya tentu. Selain ada ikannya juga. Nanti pada saat konsepnya adalah pada saat si ikan yang kita pelihara itu makan, dia akan mengeluarkan kotoran, baik itu berupa feses atau urin. Nanti pada saat dia dikeluarkan, feses dan urin tadi oleh bakteri akan diurai menjadi zat-zat yang lebih tidak berbahaya. Dalam artian kalau misalkan jumlahnya berlebih juga kurang bagus ya untuk ikannya. Seperti misalkan ini di dalam sini kita ada ikan. Nah, ikannya ini nanti akan keluarkan kotorannya dimakan sama bakteri. Kalau nggak dimakan sama bakteri, kotoran ini akan menjadi amoniak. Nah, itu yang kita nggak pengen. Salah satunya, selain amoniak tentunya ada zat-zat lain yang berbahaya juga. Tapi yang terkenal, yang paling sering jadi masalah itu amoniak. Nah, amoniaknya nanti diurai sama bakteri pengurai, kotorannya diurai lagi menjadi lebih, bahkan bakterinya sendiri juga kadang-kadang dimakan lagi sama ikannya. Itulah sebabnya salah satu kelebihan dari penggunaan biovlog adalah FCR-nya kadang di bawah 1. Artinya kita ngasih pakan 1 kilo menghasilkan daging 1 kilo. Kalau pada biovlog kadang-kadang ngasih makannya nggak nyampe sekilo, dagingnya diproduksi 1 kilo. Gitu. Itu artinya FCR di bawah 1. Yang kedua, karena kita menggunakan ini pendukung kehidupan yang berupa aerator, jadi kalau dibandingkan dengan kolam konvensional ini lebih padat. Kalau di konvensional katakanlah 5-10 ekor per meter kubik ya. Kalau di sini bisa nyampe katakanlah sekitar 100. Bisa kurang, bisa lebih tergantung dari kapasitas dukungannya. Entah itu suhu, entah itu dari berapa jumlah oksigen yang disalurkan, terus DO-nya, pH-nya, dan segala macam. Itu bisa nyampe 100 ekor per meter kubik rata-rata. Kami sendiri pernah sampai maksimal itu di 125 ekor per meter kubik. Cuman memang perkembangannya agak lama dibandingkan waktu masih 100. Nah, itu diantara kelebihan berikutnya. Nah, sekarang apa aja yang dibutuhkan? Kita lihat yuk. Seperti yang kita lihat tadi ya, yang dibutuhkan adalah mesin aerator. Ini kita pakai LP100. Mesin aerator fungsinya ya aerasi, ngasih air, bukan ngasih air, ngasih udara. Udara kan bahasa Inggrisnya air ya, jangan ketukar-tukar. Aerator fungsinya memberikan udara dari dasar untuk lebih larut.
jadi larut. Bentar. Jadi udaranya bisa larut ke dalam air berupa buih-buih kayak gini. Nah, ini buihnya kalau makin kecil makin larut di airnya makin lama. Kelarutan oksigen itu akan membuat ikan bisa survive, bahkan jadi lebih cepat besar. Disarankan untuk metode bioflok itu 20 minimal ya, 20 liter per menit per meter kubik. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan kolam konvensional, tentu kolam konvensional kan udah gitu aja cemplungin, udah kasih makan sesuai dosis ya, jangan kebanyakan, nanti bisa ikannya bisa kena amoniak. Nah, kalau misalkan di bioflok kolamnya dikasih aerasi atau dikasih udara, tujuannya adalah untuk mencampur oksigen, larutannya jadi lebih tinggi, ikannya bisa lebih padat dan bisa bergerak. Nah, jadi lebih padat. Pertama, kelebihan ya, lebih padat. Kedua, FCR, itu kelebihannya. Jadi, kalau kita simpulkan, yang ketiga berikutnya adalah panennya, karena di sini kolam buatan dan lebih padat, panennya lebih cepat, lebih efektif dibanding dengan kolam yang konvensional. Bayangin aja untuk menghasilkan katakanlah 1 ton, kita cuma butuh 2 kolam yang D5. Kalau untuk kolam konvensional itu kira-kira butuh sekitar 500 meter persegi. Ya, kebayang nguras 500 kubik air berapa lama? Berapa orang yang nanti yang bakal turun? Kalau dengan seperti ini mungkin 2-3 orang selesai dalam waktu 1-2 jam. Kalau konvensional, kalau untuk penanganan panennya pasti lebih lama dari itu. Kemudian kekurangannya udah tentu kita butuh alat aerator tadi ya. Kalau kolam konvensional kan nggak butuh. Jadi ya sudah, biar gitu aja. Nah, yang ketiga, yang namanya alat itu kan butuh listrik. Kalau kita katakanlah dari yang normalnya aja pasti butuh biaya listrik. Konvensional nggak ada. Kalau nggak dihitung listriknya, katakanlah pakai tokennya habis, ya sudah selesai, bisa mati semua. Atau yang terakhir adalah kalau listriknya padam, ya, kalau kita nggak punya backup genset, atau kalau masih 1-2 kolam yang butuh 1-2 ini bisa pakai UPS ya. Kalau misalkan udah banyak kayak gini dan wattnya gede, tentu kita butuh genset. Jadi butuh alat yang lebih. Selain untuk itu, kita juga butuh untuk ini ya, aerasinya. Kayak misalkan kita butuh niring, butuh diffuser, atau bikin sendiri, misalkan pakainya dari alat yang lain. Untuk kalau ada yang pakai batu-batu aerator, itu juga alat yang dibutuhkan. Jadi untuk investasinya lebih gede. Ya, kurang lebih segitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau kekurangannya butuh alat, investasi lebih gede, dan perawatan juga ada perawatannya. Minimal setiap 2 minggu, paling telat 2 minggu. Kalau bisa seminggu sekali itu aerator, batu aerator atau uniringnya dibersihkan supaya tidak pemadat. Yang listriknya juga harus dipastikan ada backupnya. Terus investasinya, alatnya, selain alat ada juga backupnya juga. Selain backup genset, alatnya juga. Jadi kalau misalkan kita punya 1 kolam, punya 1 aerator, disarankan punya 1 aerator cadangan. Something happen ke aerator yang sekarang kita pakai, bisa kita langsung ganti. Gitu. Nah, kalau kelebihannya tadi bisa lebih padat, produktivitasnya jadi lebih tinggi dibanding dengan kolam konvensional. Terus bisa juga terjadi penghematan, FCR-nya bisa di bawah 1 banding 1, jadi 0, sekiannya yang kita ini kan. Kemudian penanganan pada pasca panennya, panen dan pasca panen itu lebih cepat. Kurang lebihnya segitu. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like,
komen, dan subscribe. Dadah.